Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, tuan rumah Sudut Warkop. Kali ini saya menghadirkan narasumber yang cukup banyak mempengaruhi suasana di Kabupaten Majene. Kita mau ulik ilmu apa yang digunakan sampai mampu mempengaruhi banyak hal di Kabupaten Majene. Yang pasti narasumber saya hari ini adalah narasumber yang cukup dikenal banyak publik. Sofian Ilbas. Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam Kabar warahmatullahi nih? wabarakatuh. Baik, baik, baik. Kayaknya tambah segar Ki ini saya lihat Kak. Alhamdulillah. Apa aktivitas ini semua? Sekarang masih tetap seperti biasa jadi seorang ASN. Di samping itu kalau ada job yang lainnya jadi Master of Ceremony maupun jadi pembicara. Nah, ini yang kita mau tahu ini Kak. Anda ini kan ASN, disibukkan dengan banyak pekerjaan di kantor. Tapi pengaruh Anda ini banyak di luar. Bahkan ada yang membuat Anda sebagai fans. Dan itu tidak sedikit. Anda memahami public speaking ini sampai segitunya, sampai mampu mempengaruhi banyak orang di Majene. Apa tuh? Sebenarnya begini, kita sudah masuk sebenarnya di inti pembicaraan ini. Ya, Sebenarnya ini public speaking itu kenapa sampai saya geluti secara serius, bukan otodidak lagi. ya. Karena ya saya pahami bahwa kemampuan kita berbicara di depan umum itu memang sangat dibutuhkan. Apalagi di era digitalisasi seperti sekarang ini, era transformasi digital yang sudah merambah di mana-mana, ya saya kira kemampuan kita untuk berbicara di depan umum itu sangat-sangat dibutuhkan. Saya kira itu. Kak, sejak kapan Ki sebenarnya ini perhatian sekali dengan materi-materi public speaking? Karena sebelumnya yang saya kenal Kakanda Sofian Ilbas ini adalah pernah menjadi politisi di zaman lalu gitu lah. Semua berawal dari waktu itu saya masih jadi staf protokol wakil Bupati Majene awalnya, Oke. almarhum uh, Fahmi Masyara. Waktu saya jadi protokol beliau kan, saya sering dampingin beliau ke Jakarta, kemana saja keluar daerah. Dan saya lihat rata-rata orang berbicara, para pembesar itu kemampuan berbicara di depan umumnya itu sangat luar biasa. Bahkan bisa menghipnotis audiens. Saya terpikir kok kenapa kita nggak bisa seperti itu gitu loh. Oke. Akhirnya dari situ saya sudah mulai upgrade diri saya. Saya ikuti berbagai macam pelatihan public speaking sampai ke Jakarta, sampai ke Bandung dan sebagainya. Ya untuk mengasah lebih mendalami gitu. Saya Menarik punya gitu Kak. Berarti basically ini tidak pada basic pendidikan sebenarnya Kak. bukan bukan. Tapi by dengan waktu kita masuk di public speaking ini. Iya, seperti itu. Oke. Karena berawal misalnya kalau tiba-tiba kan, kalau dulu kita di protokol kan kemampuan kita sebagai seorang protokol bukan hanya sebagai seorang protokol. Ya, Kita harus bisa bukan hanya mengatur acara ya, ya, kita harus bisa menyusun acara, bahkan membawakan acara ya, tersebut. ya. Dari situ saya berpikir kok kalau saya mampu membawakan acara secara baik, benar, dan bahkan memberikan kesan tersendiri kepada audiens, why not gitu loh. Jadi saya harus bisa menggali potensi saya. Dan rupanya memang saya punya basically
bisa sampai ke arah situ. Kita tahu Kakanda Sofian Ilbas ini ilmunya akan kita keluarkan banyak-banyak kali ini di di kafe sudut lagi di Majene ya. Ini kita catat sejarahnya ini Kak. Public speaking yang kita pahami ini dan kita aplikasikan hari ini berarti baru sekitar 10 tahun terakhir. Ya boleh dikata seperti itu. Dan itu pengaruhnya wow keren. Ya Kita rasakan nggak itu Kak? Alhamdulillah lah. Ya saya sangat merasakan sih karena kan eh, itu juga bisa jadi penghasilan, Iya iya iya. sumber Iya, penghasilan tambahan. penghasilan tambahan. Karena ya kita harus sadari kan sekarang kalau cuman berharap dari gaji seorang PNS kayaknya mungkin agak kita harus bisa mengupgrade diri kita untuk bisa menghasilkan income lain lah. Ya. Yang jelas tidak mengganggu tugas dan kewajiban kita sebagai PNS gitu aja. Dan itu wow penghasilannya lumayan Pak. Syukur alhamdulillah. Kalau dari kan itu kan public speaking kan bukan hanya ada beberapa macam sih. Ya. Ada kita jadi seorang pembicara di depan umum, diskusi, Ya. jadi moderator, Ya. dan terakhir itu mungkin jadi seorang master of ceremony kan itu semua bagian dari public speaking. Ya. Dan di Majene sih kalau untuk master of ceremony ya. Nah ini nih. Satu orang yang dikenal di Kabupaten Majene, the best of master of ceremony, itu orang kenalnya namanya Sofian Ilbas. Mungkin Fian Ilbas aja kali nggak usah ya Fian Ilbas. Itu yang banyak dikenal. Nah ini kan ini Kak namanya apa namanya value, iya kan? Iya. Dan tidak ada value yang tidak serta-merta didapatkan kecuali dengan proses. Nah ini yang mau kita berikan informasi ke publik, ke teman-teman pemirsanya Sudut Warkop, bahwa proses ini Kak, sampai memahami betul ini public speaking, itu training, itu learning. Bukan dengan tanpa proses. Anda juga pasti banyak kita keluarkan ini biaya. Pertanyaan saya begini kan, penting enggak ini public speaking dibawa ke ranah pendidikan di Majene? Saya kira menurut saya sih cukup penting ya. Penting. Karena kan saya berpikirnya begini, kalau sejak usia dini kita berikan pembelajaran kepada anak-anak tentang bagaimana memupuk rasa percaya dirinya untuk bisa tampil di hadapan publik, itu sesuatu hal yang sangat luar biasa gitu. Kan begini Kato, kalau kita kebiasaannya ada orang anak-anak kita itu biasa malu kak, itu kan kurang pede berarti kan. Tapi kalau dia dibarengi dengan pendidikan public speaking tadi sejak di usia dini, menurut saya itu rasa malu itu pasti akan tergeser kan. Ya iyalah. Dan rasa pengembangan dirinya anak-anak itu pasti akan mulai berkembang. Penting enggak untuk memasukkan ke ekstrakurikuler pendidikan di sekolah itu cukup penting, pasti ya kan. Pertanyaannya adalah kita punya nggak kualitas guru untuk memberikan itu? Sebenarnya begini, seorang public speaker yang baik, yang terbaik itu adalah seorang guru. Oke. Karena dia hampir saban hari berhadapan dengan puluhan siswa mengajar di depan kelas, memberikan pelajaran.
itu mereka sebenarnya public speaker terbaik adalah seorang guru. Cuman kadangkala seorang guru ketika disuruh tampil untuk di tempat umum itu Ya, kadangkala memang beda beda. beda rasanya beda, gitu beda. loh. Jadi eh, saya kira mereka sanggup lah, bisa lah untuk mengajarkan. Cuman kan memang perlu dididik dulu, mungkin TOT dulu sebelum memberikan pembelajaran kepada eh, siswa-siswinya. Nah, tadi kita bicara pendidikan public speaking yang penting untuk generasi muda. Nah, kalau itu dididik sejak dini, percaya dirinya ada. Kan efeknya sebenarnya efek dominonya yang kita mau cari. Kita menginginkan efek domino public speaking itu apakah sampai pada penghasilannya atau seperti apa, Kak? Saya kira kalau sudah kemampuan dia berbicara di depan umum sudah bisa, sudah mampu berbicara yang baik dan benar, sudah memahami Ya, teknik-teknik public speaking, itu dengan sendirinya value akan masuk. oke. Kalau dia sudah sanggup kan, karena kalau dia sudah menguasai teknik-teknik public speaking, sudah sanggup berbicara di depan umum secara baik dan benar, tentu dia sudah bisa jadi seorang MC yang baik dan benar. Dan jadi seorang MC yang baik dan benar, tentu akan menghasilkan. Itu salah satunya. Bisa juga menggunakan media-media sosial yang lain. Tentu bisa. Itu kalau dari segi pembelajaran public speaking kan ada namanya personal branding. Oke. Ya, salah satunya mungkin orang tidak sadari bahwa itu yang saya lakukan. Ya. Ya. Cuman kan nggak mungkin saya ngomongin ke orang. Personal branding. Jadi Kita keluar harus nih branding rahasianya diri kita. nih. Kita harus branding diri kita bahwa saya fokus ke sini. Saya punya ability atau kemampuannya ke Oke. sini. Akhirnya orang akan mencari gitu loh. Karena dia lihat. Dan personal branding kan sosial media sekarang luar biasa. Dari Ya. situ kita bisa upgrade kemampuan diri kita. Dan dari sosial media juga tahun kalau nggak salah tahun 2020 saya sempat diundang sebagai pembicara di Poltekkes Semarang. Wow. Di kampus waktu itu Ya. masih zaman COVID. Ya dapat. Maksudnya saya sanggupin Semarang 1 hari sih Nah, berikan materi kepada hampir 200 mahasiswa tentang bukan public speaking waktu itu. Kita fokus ke MC-nya. Dan alhamdulillah selesai dengan baik. luar biasa tuh sudah sampai ke Semarang. Ya. Wow. Sudah luar Sulawesi. Iya. Nah, sekarang begini, Kak. Public speaking itu kan biasanya kita paling urgent itu adalah language. How about that? Language-nya, bahasa Inggrisnya. Enggak selamanya. Enggak selamanya sih. Cuman maksudnya gini, kalau dari segi bahasa, kan kita harus gimana baiknya supaya dialek kedaerahan itu nggak muncul Oke. pada saat kita berbicara. Itu saja intinya. Oke. Jadi jangan muncul dialek kedaerahan kita. Sehingga orang nggak bisa tahu itu dari mana. Tapi ada suatu waktu tertentu, acara tertentu, kita bisa menggunakan dialek daerah. Dan saya sering gunakan itu. Tergantung audiensnya. Oke, berarti salah satu yang penting untuk dihindari adalah dialeknya. Sebelum kita lanjut ini, Kak, ada di sudut lagi kita ngeteh bukan ngopi. Nah, sekarang pentingnya bahasa, rupanya ndak yang kita penting hindari dalam bahasa adalah dialeknya, Kak. Berarti kalau seperti itu untuk
sedikit memahami public speaking, penting dong kita mengetahui banyak dialek. Ya kalau kita terutama untuk acara-acara adat. Ya, Saya kan kadangkala mengiringi, bukan mengiringi, ya, memandu, ya. memandu acara perkawinan adat. Mulai dari melat tinggi, matanda jari, melat tinggi sampai ke akad nikah. Oke. Dan itu kan kita sering gunakan, terutama untuk prosesi melat tinggi itu kan memang syarat dengan nilai kesakralan budaya adat Budaya. Mandar. Jadi kita memang harus tahu dan paham. Kita harus berbicara bahasa Mandar yang baik dan benar. Maka lindakda yang baik dan benar. Jadi nggak selamanya. Kalau acara-acara tertentu kita bisa pakai pantun, tapi kalau acara-acara khusus, acara-acara adat, saya sering gunakan kalindada. Dan Ya. itu kalindada yang saya gunakan kan aksen yang keluar dari mulut saya itu kan memang Mandar, karena memang saya asli Mandar, jadi nggak ngaruh gitu loh. Dari sekian banyak kalendada, Kak, mana kalendada yang paling kita senangi? Asik. Asik ini, asik ini. Asik ini. Kayaknya nggak kita nggak usah terlalu, karena saya paling kalindadanya itu kalindada pembuka saja ya. Kalendada pembuka. Iya. Bismillah, oke, letek. Nah, kayak gitu kan. Ya, seperti itu. Kalimat pembuka lah. Dan ada nggak kejadian menarik di acara yang pernah kita lewati, Kak? Yang berkesan deh. Semua buat saya berkesan. Little bit gitu. Eh, Kalau yang berkesan sih kalau begini, kalau kita sebagai seorang, saya kembali ke MC ya. Ya. Bila kita selesai perform, terus semua banyak audiens yang datang, oh luar biasa MC-nya loh. Oh itulah suatu kebanggaan yang luar biasa kita rasakan. Jadi Keren nggak ternilai gitu loh dengan nilai Pokoknya rupiah. isi kontraknya hilangkan dulu. Ini yang Iya, paling karena penting. pengakuan sebenarnya yang semua manusia butuh Ya, ya, pengakuan. ya. Dan saya kira kalau kita sudah selesai bekerja terus mendapat pengakuan yang jujur ya, bukan sekedar mengangkat apa, kalau memberikan kalimat yang jujur kan kelihatan yang Ya. mana yang bicara jujur, yang mana enggak. Ya. Kalau dia bicara jujur ya luar biasa nge-MC-nya. Biasa kalau saya lagi nge-MC ke akad nikah, MC-nya luar biasa sampai audiens kita ibu-ibu pada menangis semua tadi. Waduh, gimana nih MC-nya, bulu mata saya copot segala macam. Itu kan menurut saya berarti saya sudah berhasil gitu loh membawakan suasana para audiens ini dari suasana gembira tiba-tiba saya masuk ke suasana haru. Ya. Itu Tiba-tiba bisa lagi saya bicara masukkan lagi. ke suasana hikmat. Ya. Itu semua yang harus kita ketahui gitu loh. Itu Rosiana Silalahi pernah bilang itu. Rosiana Silalahi. Salah satu tujuan titik kebahagiaan seorang MC adalah pengakuan. Itu Rosiana Silalahi. Tapi Kak begini. Untuk mensinkronkan ini bahasa public speaking dengan bahasa pemerintahan. Kan public speaking adalah salah satu cara untuk menjelaskan kepada publik Ya, supaya publik betul-betul memahami. Nah, dalam teorinya public speaking kan ada juga yang sifatnya institutif. Tidak hanya sebatas personal. Kita melihat seperti apa itu, Pak? sebenarnya gini, kalau dari segi institusi pemerintah yang bertindak selaku public speakernya pemerintahan itu, corongnya pemerintahan kan bagian humas. Ya. Humas kalau sekarang kayaknya di Kominfo ya. Ya jadi harusnya yang menyampaikan sih program-program pemerintah dan keberhasilan pemerintah.
Kira itu. Ada begini Kak, ada pola yang berbeda antara beberapa masa sebelumnya dengan masa sekarang dalam hal institusi pemerintah yang tidak mampu menjelaskan ke publik. Kan berbeda dengan teori, berbeda dengan pola yang lama ya. Beberapa program itu dipahami oleh publik. Akhirnya ketika dipahami oleh publik, dia didiskusikan lebih matang. Kalau sekarang itu lebih sentimen. Kita melihatnya seperti apa itu? Sebenarnya gini, kalau kita mampu mengkanter dengan prestasi, saya kira itu akan terbantahkan semua. Dan saya tidak bisa terlalu jauh ke arah situ karena bukan ranah saya. Saya mungkin sudah di luar dari untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya seperti yang Anda sampaikan tadi. Oke. Artinya kan misal nih kantor pajak, contoh kantor pajak memberikan bahasa kepada publik bahwa pentingnya membayar pajak itu dengan cara begini. Berarti dia punya program nih. Behind the scene-nya sebenarnya adalah dia punya program. Tapi dia mampu menarasikan dengan bahasa publiknya. Nah, sementara ada institusi lain, kita tidak usah sebut aja. Institusi lain tidak mampu melakukan hal yang sama. Itu problem memang di informasi publiknya kan, berarti kan. Kita jangan terlalu mencampur adukan dulu nih public speaking dengan informasi publik. Itu beda itu. Oke. Kita mau tahu ini Kak, kita mau tahu. Beda, jadi ada beda pokok pembahasan lah. Public speaking itu sifatnya lebih ranahnya privat. Ya, Sementara informasi publik ranahnya berbeda. Nah, berarti kalau begitu Kak, kita ke substansi yang kita pahami nih Kak. Kan ada beberapa orang yang ketika berhadapan dengan misal Kapian ketemu sama Kak Adinaf. Ini pasti berbeda kalau kita ketemu dengan Pak Gubernur. Apa triknya Kak? ya kita sama sih sebenarnya kemampuan berbicara di hadapan umum, di hadapan publik. Itu sebenarnya kita harus mengetahui tipe-tipe audiens kita gitu loh. Itu sama aja. Tipe-tipe teman ataupun siapa yang akan kita temui ya kita harus tahu dulu dong. Dia seorang seniman, beda dong dengan kalau saya berhadapan dengan seorang pejabat publik ataupun pejabat negara. Beda bahasa saya juga kalau saya berhadapan dengan teman sebaya saya. Beda bahasa juga kalau saya berhadapan dengan adik-adik di bawah saya kan. Disitulah kemampuan kita, kemampuan berbicaranya kita bagaimana kan. Masing-masing beda lah cara penyampaian kita ke pejabat publik, cara penyampaian kita ke seorang seniman, artis yang notabene terkenal, cara penyampaian kita ke teman kan beda kan, semua beda. Ada trik-trik tertentu yang harus kita pahami. Oke. Ini pertanyaannya agak mencolok ini Kak. Kita tidak kepikiran nggak bikin lembaga pendidikan untuk public speaking di Majene Kak? Banyak banget, terlalu banyak yang minta sampai inbox lah apalah segala macam, minta dilatih secara privat apa sih. Saya kepikiran ke arah situ tapi yang namanya apa ya? Saya sebenarnya manusia easy going aja lah. Oh gitu ya. Nggak terlalu mungkin ya berpikirnya ke arah situ. Sampai mau bikin pelatihan udah lama sih mau privat Ya. orang untuk mau berbicara bahkan mereka siap
bayar apa. Lembaga pendidikan ini kan penting Kak, Iya, khususnya di ya kembali lagi saya kadang-kadang biasa saya kumpul teman ngomong ngobrol-ngobrol ke arah situ kayaknya mereka sih tertarik bahkan mau karena mereka juga berpikir kalau saya jadi bagian dari organization tersebut Nah, dia juga bisa belajar ya. karena kan langsung. Dan mereka tertarik. Cuman sampai saat ini keinginan tersebut kok nggak bisa tercapai gitu tuh. Saya nggak tahu kenapa. Tapi punya nih. Ada niat sih. Oke, oke. But waktunya belum ditentukan. Waktu kayaknya belum. Ya gitu deh mungkin. Atau yang terjadi sekarang lebih banyak eh, organisasi Ya. yang langsung mengundang secara personal melatih sampai 20 orang sampai beberapa orang ya. Saya layani aja kalau seperti itu. Ya, Dan ya, itu ya. keluar artinya keluar nggak ada yang saya simpan ilmu yang saya punya keluar semua sih nggak ada istilah bilang karena saya ngajarnya di tempat ini saya Partisi. iya saya punya ilmu saya tahan-tahan nggak Ya. semua out nggak ada yang Semua saya simpan keluar ya. karena saya berpikir bukan hanya nilai rupiah yang saya bisa dapatkan dari situ. Eh, Berharap sih ini akan berberkah gitu loh. Kalau ilmu namanya kan kalau ilmu kita bagikan, terus diimplikasikan. Itu berkahnya wow. Iya, buat Tapi kan mereka kan. begini Kak, kalau kita buat LPM, lembaga pendidikan gitu, misalnya, kan banyak orang tahu teori Kak, Ya, tapi prakteknya. praktiknya bisa dilakukan di lembaga itu. Nah itu kan keren itu Kak kalau misalnya. Iya, betul. Kemarin terakhir saya memberi bawakan materi ke Polewali ya. Nah, Minggu lalu, Sabtu, iya. Dari awal memang waktu saya dihubungi, saya tidak pernah sekalipun menyinggung masalah oke, honor. oke. Saya nyampe di sana pagi, nanti saya di parkiran baru, aduh kak, maaf, kenapa? Saya lupa tanyakan berapa honor. Saya bilang, gini aja deh, aturlah bagaimana. Ini yang terjadi, begitu saya keluar, selesai acara, saya sudah dapat cenderamata dan sebagainya. Itu sangat, begitu saya buka, wah ini luar biasa. Maksudnya, kalau mereka puas dengan apa yang kita ajarkan, apa yang kita sampaikan, tentu mereka juga akan tidak main-main juga itu kasih. Iya, Gitu, gitu aja kan. iya. Jadi ada timbal balik. Saya kira eh, kualitas tidak akan membohongi. Iya, iya, iya. Iya, iya. Dan kita pasti kepikiran, atau saya pertanyaan lagi Kak, kepikiran nggak kita Kak, kalau ada 100 pian ilbas, Saya maunya begitu. pikiran? Saya justru mau begitu. Ah, mau sih, maunya ada banyak yang teman-teman yang bisa bisa lebih dari saya gitu loh di khusus di Majene ya. Ya memang perlu banyak belajar sih. Karena ada istilah yang saya baca buku, seorang pembicara yang sukses dulunya pasti seorang pembicara yang buruk. Saya kira dari situ kan saya mungkin dulu juga jadi seorang MC kan ya MC ala kadarnya. Iya, 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 iya. MC yang sekedar datang bawakan acara selesai ucapan say terima kasih itu sudah puas sampai akhirnya sekarang MC yang sudah punya patokan harga gitu aja. Nah, kita membutuhkan, kita penting untuk mengetahui itu Kak, bahwa ternyata seorang Fian Ilbas punya keinginan untuk meregenerasi tentang public speaking ini di daerah. Saking pentingnya ini public speaking, dan memang punya nilai memang.
Saya sudah sampaikan setiap kali saya memberikan materi, saya sampaikan. Jangan berpikir kalau saya berikan materi ini hari, saya tinggalkan tempat ini, Bapak Ibu, adik-adik tinggalkan tempat ini, akan langsung berpikir dalam pikiran Anda bahwa saya akan bisa berbicara. Oh enggak semudah itu. Tidak semudah itu Ferguson. Harus banyak berlatih, itu saja. Ya. Harus banyak berlatih. Intinya berlatihlah. Karena segala sesuatunya tidak ada yang instan. Oke. Termasuk dalam hal kemampuan berbicara di depan umum itu enggak instan. Ya, kita harus banyak berlatih. Intinya kalau ada tawaran minta untuk jadi seorang, mulai dari yang kecil-kecil dari seorang MC saja, terima aja. Walaupun mungkin nanti bayarannya hanya terima kasih, saya kira kan namanya juga kita mau jam terbang gitu loh. Ya. Kita harus butuh banyak jam terbang. Kalau kita sudah banyak jam terbang, pasti sudah banyak permasalahan-permasalahan pada saat kita perform, itu pasti banyak ketahuan dan kita sudah bisa tahu cara pemecahannya seperti apa. Karena kita sudah punya jam terbang, punya pengalaman dari panggung ke panggung, ya otomatis kan dari situ kita belajar bahwa kesalahan yang ini ya kita antisipasinya seperti ini, kesalahan ini antisipasinya seperti ini. Kira begitu aja. Sebelum dulu memulai terakhir Kak, berapa kali training di depan kaca? Itu kan biasanya Kalau saya mungkin dulu ya sebenarnya intinya kan kita harus kuatkan dulu mental untuk meyakinkan diri kita percaya diri gitu. Kalau kita sudah punya mental percaya diri yang kuat, mau tampil dimanapun saya kira bisa aja. Dan kan ada beberapa kriteria bagi seorang public speaker yang baik itu kan bukan hanya tampil berbicara, tapi kan ada namanya bahasa itu dalam artian body language-nya lah, eye contact-nya lah, terus performanya lah bagaimana. Itu kan sebenarnya faktor penentu juga sih. Terus kedua bagaimana vokalnya. Vokal itu kan kalau kita berbicara seperti biasa, saya ngomong mungkin kayak cempreng gitu loh. Tapi kalau kita sudah performa, sudah ada mic di depan kita itu pasti lebih detail lagi. Beda suara yang kita keluarkan ketika saya berbicara biasa dengan ketika saya berbicara sudah menggunakan mic. Karena kemampuan olah vokal juga kita harus kuasai. Kita menggunakan berbicara yang baik. Kalau mau berbicara yang panjang, dengan acara yang panjang, durasi yang panjang dan sebagainya, ya kita menggunakan suara perut. Itu memang ada tekniknya lah. Dan memang tidak serta-merta gitu loh. Kadang-kadang kan ada yang orang kalau ngomong cempreng. Tapi begitu dia performa, tampil, wah luar biasa, keluar auranya segala macam. Karena dia kuasai teknik vokal. Ada orang bilang kalau sudah bicara di publik itu dia sudah seksi banget. Iya, kan ada teknik vokal yang harus kita kuasai. Semua karisma aura keluar ya. Kalau kita sudah kuasai teknik vokal, ya pasti bisa lah. Ya. Kak, Bulawa Pupu atau Torisalili? Salaran. Apa itu? Bulawa Pupu. Bulawa Pupu. Majene Banggai atau Majene Somba? Saya Banggai nih, karena saya tinggal di wilayah Banggai. Kak, mancing atau main tenis? Saya pemain tenis. Terakhir Kak, kita punya pesan terakhir nggak sama pemirsanya Sudut Warkop? Apa? Pesan. Ada saran pesan Kak terkait public speaking ini?
Iya, pesan saya gini, terakhir. Sebuah survei di Amerika menyatakan bahwa hampir 25% itu penduduk Amerika itu takut dengan yang namanya berbicara di hadapan publik. Ini survei ya. Berarti hampir sepertiga manusia di Amerika itu takut berbicara di hadapan publik. Sama dengan takutnya kepada kematian. Jadi bila kita ingin menghalau mendapatkan apa yang kita ingin raih dengan public speaking, kita harus bisa berlatih dan berlatih. Seorang pembicara yang baik harus mampu menempatkan dirinya di atas sepatu orang lain. Seorang pembicara yang baik harus mampu juga menjadi seorang pendengar yang baik. Itu aja. Oke. Ada lagi? Tadi saya dengar yang saya suka tadi itu Kak. Bisa kita tambahkan bahwa pembicara yang baik hari ini adalah pembicara yang buruk di masa lalu. Ya karena kan tidak semua orang instan menjadi seorang pembicara yang baik. Sama aja saya kemarin saya pernah nge-MC sampai dibully sampai dibully nyatakan bahwa gagal gitu loh, gagal membawakan acara. Waktu itu saya bener down gitu loh, down. Oh, berarti benar-benar saya gagal. Tapi dari situ saya pacu diri saya bahwa saya akan mampu menjadi lebih baik lagi. Dan alhamdulillah sekarang bisa meraih itu yang namanya. Nah, dari situlah kenapa saya selalu pasang harga ketika saya ditawari untuk membawakan suatu acara, khusus acara-acara komersil ya. Karena saya berpikir semua kemampuan saya itu saya keluarkan. Saya tidak ada yang namanya kemampuan yang saya tahan-tahan. Dan yang paling utama, setiap saya perform, kostum yang saya gunakan mungkin harus. Itu aja. Jadi memang ada nilai plus yang harus kita tawarkan kepada customer kita. Kan nggak mungkin satu kali saya tampil kostum yang sama. Saya berarti otomatis saya keluar biaya dong untuk membeli kostum yang akan saya gunakan. Karena yang paling pertama audiens lihat ketika kita akan perform adalah penampilan kita. How to wear. Apa yang kamu gunakan pada saat kamu pertama tampil. Dia tidak berpikir dulu suara kamu bagaimana. Apa yang akan kamu sampaikan yang dilihat pertama kali. Kita begitu berjalan ke atas yang dilihat adalah tampilan kita dulu. Kalau tampilan kita sudah good, saya kira yang lain akan bisa tertutupi sedikit dengan sedikit. Apalagi dengan attitude, dengan suara yang keluar, dengan pembawaan kita yang bagus, itu akan jadinya yang tadinya karena penampilan sudah dapat poin 70, begitu kita suara keluar, menarik audiens semuanya, jadinya poinnya sampai 100. Nah, disitulah sehingga akhirnya saya berpikir, loh, saya menawarkan ada harga, tentu ada kualitas yang saya tawarkan. Jadi saya nggak mungkin, saya tidak mau customer saya beli kucing dalam karung, gitu aja. Tapi nggak semua loh, nggak semua saya kasih nilai, nggak semua. Ada momen-momen tertentu yang saya nggak pernah berbicara tentang nilai. Saya hanya, ya saya siap, gitu aja. Kalau mau menghubungi kita Kak di saya banyak sosial media. Ada di Instagram vian.ilbas, terus di Facebook juga Vian Ilbas. Nanti kita catat ya, di bawah ada Instagramnya Kak Vian Ilbas sama akun Facebooknya. TikTok juga ada. TikTok Vian Ilbas semua deh namanya. Nah, di YouTube juga Vian Ilbas juga. Guys, kita sudah mendekati akhir pembicaraan kita.
Dan yang paling menjadi catatan untuk para generasi bisa concern pada public speaking. Ada tadi catatan menariknya bahwa pembicara terbaik hari ini adalah pembicara buruk di masa yang lalu. Mereka pasti melalui proses, mereka pasti melalui banyak tantangan, tapi hasil tidak pernah membohongi proses. Saya kira banyak catatan kita pada pembicaraan kita hari ini bersama Kakanda Pianil Bas. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kita dan bisa menjadi pengetahuan yang baru buat kita. Bersama saya Muhammad Irfan Sarip sebagai tuan rumah Sudut Warkop, pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kak. Oke.